Sebanyak 97,5% air di bumi merupakan air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Dari 2,5% air tawar yang terdapat di bumi, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena terdapat di tempat yang tidak terjangkau, seperti misalnya air dalam tanah atau dalam bentuk es di kutub. Hanya kurang dari 1% air saja yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan, sebanyak 144 liter per hari, atau setara dengan 16 galon air, dan separuhnya digunakan untuk mandi, mencuci, memasak dan konsumsi. Kok bisa ya, air tawar di bumi, yang jumlahnya sedikit, tidak pernah habis meski digunakan terus-menerus? Kita semua tahu, air merupakan komponen penting bagi kehidupan. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air, misalnya pada manusia yang sebanyak 70% tubuhnya terdiri oleh air. Air dimanfaatkan untuk bermetabolisme, selain itu air dimanfaatkan untuk mandi, memasak maupun mencuci pakaian. Air tidak selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk es yang padat. Ketika dipanaskan, air akan berubah menjadi partikel uap air yang kasat mata. Di alam, air dapat berbentuk cairan yang terdapat di dalam tanah dan mengalir di sungai, atau dapat berbentuk padat seperti salju dan es di kutub, dan dapat berbentuk uap air, jika terpapar panas matahari. Seluruh perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan, termasuk ke dalam siklus hidrologi. Secara garis besar, siklus hidrologi terdiri atas 5 tahapan, yaitu 1. Tahapan penguapan, 2a. Tahapan kondensasi, 3a. Tahapan presipitasi, 4. Tahapan limpasan, 5. Tahapan infiltrasi. Pada saat matahari bersinar dengan terik, air yang ada di sungai, lautan, danau, maupun air yang berasal dari aktivitas hewan dan manusia, akan menuju ke udara, dalam bentuk uap air. Hal ini disebut dengan evaporasi. Penguapan air ke udara, yang berasal dari tumbuhan, dikenal dengan istilah transpirasi. Sedangkan, penguapan yang berasal dari es di kutub, disebut sublimasi. Ketika air sudah menguap, maka terjadi tahap kondensasi. Pada tahap ini, air akan diubah menjadi partikel es. Partikel es yang terbentuk dan terbawa angin, akan berkumpul dan membentuk awan. Di atmosfer, terjadi perubahan suhu, sehingga awan yang telah berkumpul jatuh menjadi butiran air. Hal ini disebut presipitasi atau hujan. Air yang jatuh ke tanah, akan mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah. Hal ini dikenal dengan istilah limpasan. Air hujan yang jatuh dan masuk ke pori-pori tanah, maupun batuan disebut dengan infiltrasi. Hal ini terjadi secara berulang dan terus-menerus. Ketika kita menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari, air tidak akan habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat, akan kembali ke rumah kita sendiri, tanpa kita sadari.